aja nggak ada rasanya jadinya. Kemudian tadi di air tadi kita mandiin tuh ini, tuh dimandiin ya, diairin, dibuka, nanahnya kita ambil dari gigi. Ini jaringan yang sehat, ini jaringan yang busuk, warnanya beda. Oke, diambil. Itu kondisi gigi Andra tadi ya? Nah diambil tuh, diambil nanahnya sampai sini, nanahnya akan keambil, kesedot ya, disedot. Nah habis itu tadi kita kasih kapas dalamnya ini dulu. Nah kapas sama yang putih itu tambahan sementara. Jadi 7 hari kita harus kontrol, kita lihat dalamnya. Kalau udah nggak ada nanahnya lagi, nanti kita nggak anestesi lagi karena nih gigi mau diapain aja nggak ada rasanya. Dalamnya diisi pakai syaraf baru. Tuh karena kan giginya Andra sekarang kopong begini ya. Harusnya kan gigi yang asli begini, ada imunnya. Kalau ada bakteri masuk, imunnya akan melawan. Sekarang giginya kopong, nggak ada imunnya. Jadi kalau ada bakteri masuk ya udah masuk aja, nggak ada yang akan jadi imun. Nah si syaraf baru ini adalah antiseptik. Jadi kalau ada bakteri yang masuk, antiseptik ini yang akan menetralkan si kumannya Andra. Gitu ya. Tuh nanti isi, terus itu tambal permanen beres. Tapi Gitu. itu baru di Pertemuan kedua. Kalau pertemuan sekarang nggak bisa karena akan bengkak. Ini kalau ini dewasa ya pakai tiang panjang biasanya. Kemudian hari ini mama ada Sanmol atau tempra nggak? Sanmol ada. Ada. Malam ini minumin ya. Besok kalau nggak ada keluhan nggak usah. iya. Malam ini aja diminumin ya. Kemudian untuk sikat gigi. Kalau sikat gigi boleh nanti main di bawah ya, ganteng ya. Dadah Andra, bye bye. Terima kasih sudah pintar. Masih ngeliatin TV. Masih ngeliat TV. Iya. Jadi kalau misalkan sikat gigi, ketika Andra nangis, wow gitu ya. Di awal nangis nggak waktu usia 6 bulan awal-awal giginya ada? Enggak sih, tapi dia malah sedot-sedot itunya kainnya itu. Terus mulai aunya kapan? Akhir-akhir ini aja. Iya. Kira-kira mungkin 6 bulanan lalu deh. Udah mulai gini belum giginya? Kayaknya udah, tapi belum separah itu. Belum separah ini. Kemungkinan linu. Jadi waktu itu dia udah mulai susah gitu kan. Terus kira-kira beberapa minggu kemudian saya lihat udah mulai ada titik nih. Terus akhirnya saya bawa ke dokter gigi, tapi waktu itu cuma bisa Oh sebelumnya titik aja. doang? Belum segini? Titik yang udah segini tapi nggak selebar ini gitu. Oh oke. Titik-titik tapi nggak selebar ini. Terus disikat, kata dokternya waktu itu belum urgent untuk ditambal. Terus again anaknya masih berontak. Terus dokternya sih kayaknya mungkin milih aman yang kurang bisa nangani dan pasukan juga kurang banyak. Oke. Ya. Ya. Terus ya udah akhirnya saya biarin aja. Terus banyak suara gini loh dok, nggak apa-apa lah anak kecil nanti giginya gede, pistol kalau udah gede juga bagus ganti. Masalahnya saya mikir ini kan gigi susu menuju gigi yang dewasa, nanti kan berapa tahun lagi masa dia bertahun-tahun harus sakit. Kan nanti ganggu proses makan juga kan. Dan sekarang kan mama ngeliat makannya mulai melama nih. Bener, nanti saya tuh khawatirnya kalau makannya susah nanti nutrisinya nggak Nggak masuk, masuk. nanti malah kemana-mana. Betul, berat badan kurang, tinggi badan kurang, sel otak juga berkurang. Nah ini aja kualitasnya. saya kemarin 2 hari yang lalu tuh sampai 12:30 saya mikir ini kenapa sih anak saya tuh gitu ya. Sampai saya akhirnya ya itu sampai pada kesimpulan oh kayaknya ini dari gigi gitu kan. Terus ya udah saya langsung booking, akhirnya datang. Oke. Jadi kalau misalkan gigi seperti ini memang kalau misalkan kan aku bilang kena angin aja linu, makanan linu, apalagi masih cut drut gitu ya. Saya kecilin itu dong, saya kecilin itu. Ini tuh kecilin ini. Nah, jadi yang tadi aku bilang, Mam, jadi gigi ini sekalinya busuk, kan Mama udah lihat sendiri ya, disikatin nggak hilang tapi makin ngegedein, ya kan? Dia itu kayak orang diabetes, kakinya lukanya busuk, busuknya geranyang. Jalan satu-satunya adalah ini harus dibersihin, diangkat pakai bur yang tadi, ya. Diangkat pakai bur pasti sakit, makanya kita harus anestesi. Itu jalan terbaiknya. Anestesi di sini dia baal, kemudian kita angkat ininya. Nah tadi kan aku lihat ada bengkak tuh, ada bengkak, makanya aku anestesi. Khawatir dalamnya ada nanah. Betul aja, habis giginya dibersihin yang Apa ini. yang putih-putih maafin ini ya, pembengkakannya di sini. Enggak, dari belakang bengkaknya. dari belakang. Dia justru dari belakang bengkaknya. Justru bengkaknya ke belakang ke arah langit-langit mulutnya. Nah, jadi kemungkinan besar ada nanahnya, kemungkinan besar. Tapi kan kita nggak tahu tuh, harus dibuka dulu nih, ininya dibersihin dulu. Habis dibersihin ternyata udah nyampe ke sini bolongnya, ke ruangan syaraf. Langsung kita ambil nanahnya. Serut karena nanah ini sebenarnya dalam tanda kutip tidak hanya akan merusak gigi dewasanya Andra nanti karena nempel, tapi nanah itu bisa nyebar ke tulang rahang. Tulang rahang, gigi lain betul, tapi yang paling bahaya ke tulang rahang atau ke tulang di dekat mata. Karena ini kan gigi atas. Biasanya nanti nanahnya jebolnya ke sini. Kalau gigi bawah jebolnya ke leher. Gitu bahayanya ke situ. Jadi
Nanti kita bersihin nanahnya, ambil. Nah nanti minggu depan kita nggak pakai anestesi, nggak pakai balon lagi. Sebenarnya nggak nyaman kan anestesinya. Kadang beberapa anak disuntik itu dia nggak sakit, tapi karena ada balon, dia rasanya nggak suka ada balon. Ada balon, balonnya hilangin, balonnya hilangin. Nggak bisa hilang spontan balonnya, harus tunggu 2 jam dulu. 2 jam hilang, baru tuh abis itu anteng lagi biasanya gitu. Kertas kecil belum? Ini mamahnya. belum. Es krim. Es krim. Bukan, belum sayang, belum. Enggak, dikira udah selesai karena Andra udah turun. Iya. Gitu mama. Jadi nanti minggu depan pelan-pelan. Banyak kok, maksudku setahun 2 tahun yang giginya seperti Andra banyak, nggak cuma Andra aja. Memang harus pelan-pelan dibiasakan ke anak. Dibiasakan ke anak dalam tanda kutip, harus Andra yang ikutin mama papa, bukan mama papa ikutin Andra. Disikatin giginya ngamuk, takut trauma apa segala macam. Jangan, karena kan buat kesehatannya Andra. Kalau nggak disikatin giginya makin hancur nanti, kasihan. Sikatin aja. Andra itu kalau beberapa anak ngerasa kalau sikat gigi itu berlebihan, kayak berlebihan tuh kayak over aja gitu rasanya di dia. Berlebihan disikat itu berlebihan menurut mereka, over stimulasi. Nah caranya adalah biar dia nggak kayak gitu lagi, dibiasakan, dijadikan kebiasaan, dijadikan rutinitas. Ya nggak apa-apa, mama pegangin kayak tadi, sikatin giginya. Ini kan gigi yang depan kan udah nggak ada bolong lagi. Itu mau disikatin nggak ada rasanya itu gigi. Apalagi kalau nanti udah ditambal. Tapi mungkin dulu sempet linu pas disikatin karena bolong. Jadi Andra punya pikiran ini gigi kalau disikatin sakit nih. Tapi nanti dia lama-lama akan sadar sendiri, oh udah nggak sakit lagi nih gigi disikatin. Ya udah anteng aja, biasa aja. Terus tadi yang bawah itu tadi aku coba bersihin satu, karena aku khawatir ya takutnya ini bolong juga. Takut calon-calon bolong juga. Tadi aku bersihin pakai scaling, dia bersih. Gitu. Ternyata emang karang gigi aja, tapi itu nanti di akhir aja karena harus satu mulut yang kita bersihin dari kuning-kuningnya. Kita kejar yang udah bolong dulu. Gitu ya mama ya. Yang udah bolong parah ini yang 2, kemudian tadi aku sempat lihat mana ini? Sebelahnya itu yang ya, sebelah kanan kan ya? Ini sebelah kanan. kiri juga ada. Kiri juga sama tuh. Ya tapi nggak sedalam ini tapi sih. itu juga udah mulai bolong ya? Ini udah mulai bolong. Ini udah mulai bolong. Ini enggak, ini karang gigi. Ini mulai bolong. Nah nanti nextnya kalau misalkan ini udah beres, baru kita yang ke sana-sana. Tadi aku soalnya nyari yang paling parah dulu. Nah ini juga sama nih. Itu yang sebelah mana ya? Sebelah kirinya persis, ini kan kanan. 1, 2. Ini yang sebelah sininya, kiri. Ini dan ini. Tadi aku satu sisi dulu, 2 dulu dan tanda kutip karena anestesinya cuma sekali di tengah-tengah. Kalau anestesinya 2, 1 dan sini kasihan Andra. Berasa nggak enaknya banyak gitu dan tanda kutip ya. Jadi satu dulu yang bagian sini, nanti next baru kita lanjut yang ini anestesi lagi. Sisanya sih enggak sih, ini enggak anestesi. Jadi minggu depan itu yang beresin ini dulu, jadi tambal permanen. Mudah-mudahan udah oke ya. Soalnya kalau misalnya masih dalam tanda kutip, kan nanah itu bergantung bakterinya apa. Bakteri itu ada kastanya, kasta rendah, kasta biasa aja, sama kasta konglomerat. Kalau kastanya udah konglomerat yang udah parah, kastanya udah yang infeksius, itu biasanya bersihinnya harus 2 kali atau 3 kali. Gitu ya, kebayang ya mama ya. Nanti kita lihat dalamnya. Itu dilihat cuma bisa observasi, karena kalau misalkan mau lihat bakterinya apa harus saya bawa dulu tes lab di RSCM. Jadi kita observasi aja. Nanti mudah-mudahan minggu depan kalau udah bersih, berarti nanti bisa diisi syaraf baru, tambal permanen, beres 2 gigi. Lanjut baru 2 gigi yang ini. 2 gigi yang ini. Tapi kalau misalkan masih ada nanahnya dalamnya, masih kotor, masih ada bakterinya bandel nih, berarti dosis obat di dalam giginya itu harus aku naikin pelan-pelan. Kebayang ya bunda ya, gitu ya. Nanti di sini Andra akan merasa tebel tadi, tapi sih tadi nggak rewel ya setelah selesai tindakan. Biasanya anak-anak kalau ngerasa balon di sini mereka akan rewel kayak nggak mau ada balon gitu. Tapi tadi sih aman sih, oke, nggak ada masalah. Paling kalau rewel-rewel 2 jam, it's okay, nanti akan hilang rasanya. Karena rasanya aneh, beda sama sebelah sini. Rasanya kebas ya, bunda ya. Nanti nggak boleh gigitin bibir juga, karena biasanya anak-anak suka kayak ngeraup bibirnya sendiri, karena dikira ada sesuatu di sini, padahal nggak ada. Besokannya malah bengkak, ya. Jadi nanti minum kayak biasa aja, kumur-kumur boleh kayak biasa, it's okay, sikat gigi kayak biasa aja. Kalau misalkan ada sariawan di daerah sini, biarin aja, nanti 7 hari akan hilang. Tapi sariawan itu berarti pengaruh ke dia makannya ya nanti. Jadi kalau misalkan lembek-lembek aja gitu. Lembek-lembek, kalau mau yang agak dingin, panas-panas jangan. Kalau terlalu panas kayak nasi, mama diamin dulu 3 menit, 4 menit. Kalau mama lihat di sini ada sariawan ya, nasinya nasi yang agak anget dikit lah, agak anget menuju dingin gitu, yang jangan terlalu panas. Tapi kalau nggak ada sariawan biarin aja. Tadi aku udah kasih gel juga, antisipasi kalau setelah anestesi ada sariawan. Namanya habis anestesi ada sariawan itu wajar. Nggak apa-apa ya mama ya. Udah habis itu apa lagi? Udah sih.
Terus nanti kan saya tadi sengaja nggak kasih dia makanan berat dulu sore karena takutnya khawatir nangis muntah nanti malah jadi berabe. Tadi sih udah makan roti cukup. Cuma rencananya saya habis dari sini mau ajak dia makan berat. Itu jam 8 ya? Setengah 8 nggak apa-apa. Setengah 8 nggak apa-apa. Terus nah masalah nanti habis makan kan sebaiknya sikat gigi kalau mau tidur ya. Ya. Nah saya tuh takutnya kalau misalnya nanti dia keburu tidur di jalan karena dia kan masih nyusu nih. Nah, itu kebiasaan jelek juga. Oh iya betul. Jadi mama nanti sikat gigi pertama harus pakai yang berfluoride sebesar biji jagung aja. Memang zaman dulu ada kekhawatiran kalau misalnya fluoride itu ketelan bahaya buat anak. Tapi semenjak 2017, mama nanti boleh googling, boleh searching dari Kementerian Kesehatan Indonesia dan AAPD, American Association Pediatric Dentistry, itu sudah menganjurkan anak usia 6 bulan atau semenjak giginya tumbuh itu boleh pakai pasta gigi berfluoride, Kodomo, Pepsodent anak, Sensodyne anak sebesar biji jagung. Ketelan itu nggak masalah. Yang bahaya adalah kalau satu cup pasta gigi nih ya, dari semua. 40% ya? Oh. 40%-nya Iya. dimakan Ya, mungkin juga kok sih, gitu iya. ya. Nah, mungkin kan Makan. dalam satu waktu. Itu baru bahaya. Ya. Kalau misalkan hasil besar biji jagung ketelan sama anak nggak masalah. Kalau mama takut, masih takut nih dalam tanda kutip sikatin giginya pakai yang pasta gigi berfluoride, mama kasih kasa basah, say, minta kasa dong. Kasa basah, kasa tuh kayak yang berselat-selat itu loh, gini. Kasa basah, kasa gini, ambil satu. Nah, say, ini kasa, mama basahin aja pakai air. Nih, diginiin, basahin pakai air, lapin ke giginya. Pakai sebelumnya dicelupin Celupin air. Pakai si sikat gigi, pakai pasta giginya itu dulu nggak? Pakai dulu, kan mama sikatin giginya pakai pasta gigi tuh. Dilapinnya, dikumurinnya ya? Dikumurinnya sebelum adik kumur, biasanya udah bisa kumur dong? Belum bisa, Oh, belum jadi bisa kan? gantinya kumur saya suruh dia minum aja. Jadi Iya, nggak nggak apa-apa, sakit. it's okay. Jadi nanti pakai air mateng, mama celupin ini cut gitu ya. Sikat, usap ke bekas pasta giginya di dalam giginya Andra. Habis itu suruh kumur pakai air mateng. Ajarin kumur untuk buang. Tapi kalau ketelan nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia akan belajar. Belum ngerti biasanya kalau misalkan di bawah 3 tahun ya, belum ngerti kumur nggak apa-apa, it's okay. Ya, pasta gigi berfluoride. Kalau ketiduran, pelan-pelan aja sikatin. Pakai si itu, sikatin aja. Terus nanti kan kalau misalkan dia tidur, mama lapin aja pakai yang basah ini. Dibiarin diamin di situ, si sisa pasta giginya kalau ada yang dikit-dikit masih di dalam gigi nggak apa-apa. Oh gitu ya. Itu apa yang masalah? Terus untuk pemilihan sikat giginya sendiri, dia kan yang gara-gara sempat ngamuk pakai sikat gigi yang udah naik level itu, saya balik lagi ke silikon. Itu kan kayaknya kurang bikin Kurang bersih. bersih. Ya. Terus kemarin saya ngobrol sama kakak ipar saya, anaknya juga sama seumuran Andra juga, dia pakai sikat gigi orang dewasa yang berbulu. Jadi sebenarnya sikat gigi yang gimana sih yang cocok itu? yang nyaman buat anak biasanya yang palanya kecil. Iya. Jadi mama cari kalau mau pasta gigi dewasa nggak apa-apa, tapi yang palanya kecil dan Oh. ujungnya itu membulat. Kan ada yang kotak gitu ya ujungnya, ya? Ujungnya membulat. Pakai yang ujung yang membulat. Terus kalau Andra nanti ngamuk sikat gigi, kan mama harus kasih pakem ya ke dia. Kalau sikat gigi udah nggak sakit. Gini, jadi lutut ketemu lutut harus ada yang bantuin sih mama ya. Jadi lutut ketemu lutut gini. Andra digendong di sini kayak tadi, ngadepnya ke sana ya. Ada di belakang. Kan kepalanya ngadep ke belakang, ya kan? Ini usahain ini mamah ya. Jadi nanti yang dilihat adalah mamahnya sendiri gitu ya. Ini misalnya om. Ini anaknya arah belakang, mama tidurin ke om. Tidurin ke om. Oke, tidurin ke om. Terus mama kan kakinya Andra di sini nih. Iya. Apit kakinya, mama pegang tangannya. Mama tangannya jatuhin ke balannya jatuhin ke Andra. Andra ngeliatnya ke mama. Om yang nyikatin giginya. Oh, ada anaknya. Habis makan Enak. Bisa nih dicobain, mau cobain nggak? Nggak usah Nanti aja. Kebayang ya. Iya, kebayang. Jatuhin badannya Andra, mama apit kakinya, pegangin tangannya, om yang sikatin giginya pelan-pelan, bulut-bulut. Nikatnya bulut-bulut. Iya. Gitu deh bulat-bulat. Kutuk gitu. Sudah hebat, tos dulu dong tante. Tos dulu gimana tuh? Gimana tosnya? Tos pakai tangan kanan. Oh, pintar ya, udah baik nih, ganteng nih. Gitu ya mama ya. Kayak gitu. Jadi karena gigi depan, kalau yang kiri nangis masih wajar karena bolongnya masih dalam. Yang kanan kan udah ditambah sementara. Sisanya yang bawah-bawah itu kalang gigi doang. Nggak akan sakit kalau disikat. Mungkin zaman dulu pernah sikat yang atas, udah bolongnya dalam, disikatin dia linu. Sakit. Tak, udah abis itu nggak mau sikat gigi. Jadi di pikiran dia sikat gigi itu sakit. Nah sekarang kan giginya pelan-pelan kita tambal. Yang ini udah beres, tambal sementara. Ini sih belum ya. Yang bawah nggak ada lubang. Pelan-pelan mama kasih pemahaman lagi ke Andra. Sikat gigi nggak sakit nak, karena kalau misalkan sikat gigi ya dalam tanda kutip itu juga satu ngebantu dia otot pengunyahan
Karena kalau mama sikatin giginya, itu kan ototnya pada kebuka tuh, otot pipinya kebuka. Mama masukin tangan, itu ada yang neken otot pipi, neken otot lidah, neken otot langit-langit mulut. Itu merangsang Andra satu, bicaranya jadi lebih cepat, lebih fasih. Kedua, dia giginya nanti lebih cepat untuk keluar, lebih cepat maturasi. Dan yang ketiga, dia ngunyahnya lebih bagus. Gitu. Jadi memang kalau sikat gigi itu dengerin, iya sikat gigi itu memang penting, bukan cuma untuk kesehatan gigi tapi untuk perkembangannya Andra juga. Gitu. Ih, udah senyum. Udah enaknya kesini ya. Nanti kesini lagi lebih berani ya, ganteng ya. Bis, dapat bis apa? Warna apa? Bisnya ditaruh di sini dulu satu boleh? Nggak apa-apa, bawa aja. Bawa dua. Bawa dua ya. Fashion Warna apa? special. Warna Warna merah. Satu lagi warna apa? Satu lagi? Oh, Hijau. pintarnya. Udah damai kalau dia anestesi, Iya. kalau nggak anestesi sampai rumah juga nangis terus. Ya orang dewasa juga nggak ada. Saya juga ingat yang dulu. Mama udah pernah, mama ada gigi lubang nggak? Saya sebelumnya di Dokgi yang Cisauk itu malah pasang crown 2 sampai pasang crown karena 2. udah perawatan syaraf. Iya, Nah, perawatan syaraf. salah satu dan tanda kutip predisposisi itu apa ya? Faktor pendukung gigi anak itu nyeh atau mudah berlubang, pH mulut. Berarti pH mulutnya asam nih, dan tanda kutip asam tuh di bawah 7 dan itu turunan dari ayah atau ibu. Ayah atau ibu ada salah satu yang giginya ada yang lobang. Amazing!